Pemirsa, kebahagiaan tak terkira tengah dirasakan pasangan Po Alpa dan suami Aji Darmaji usai dianugerahi bayi kembar berjenis kelamin laki-laki yang lahir 7 Oktober 2024 lalu. Bayi kembar tersebut diberi nama Raffi Ahmad Darmadina dan Rafa Ahmad Darmadina. Lantas seperti apa proses kelahiran sang bayi yang lahir lewat operasi sesar itu? Kita senang, gembira, bahagia, campur aduk semuanya. Karena tahu kalau ini momennya ini tuh nggak bakalan terulang lagi gitu loh. Apalagi karena kembar juga, satu juga. Walaupun gue gini, gue tahu ini anak gue kembar gitu. Cuman masih percaya nggak percaya di saat anak itu lahir, wah satu, terus wah lagi dua, ya Allah bener kembar gitu ternyata. Luar biasa nikmat. Nggak tahu deh, rezeki dari Allah yang harus dititipin dan harus dijaga ya. Aduh, kita nggak bisa dikata-kata ya Pak. Jadi rasa syukur aja, rasa syukur sih, Allah udah percaya sama kita dititipin sekaligus dua bener, dua janin yang ada di rahim Po kayak gitu. Iya, Laki-laki. jadi nggak bisa diungkapin ya. Bahagianya bahagia banget berlipat-lipat gitu, maksudnya senangnya berlipat-lipat. Pokoknya nggak ngerti dah, pokoknya ini perasaan gitu. Pokoknya semua ya kayak kita punya utang hilang tuh sekejap tuh. Pokoknya belum ngeliat anak ini, jadi semuanya bahagia banget intinya. Soal nama yang disematkan pada anak kembarnya tersebut, Aji dan Po Alpa mengungkapkan kalau pemberian nama tersebut lantaran guru mengajinya mendapatkan petunjuk untuk memberikan nama Raffi Ahmad agar bisa mengenang jasa kebaikannya kelak. Lantas, apa nama arti tersebut? Kita tuh ada 5 pilihan, 5 pasang nama, ada 4 pasang nama ya Pak. Terus ada 1, 2, 3, 4 pasang nama. Dapat lagi ternyata satu jadi 5 waktu habis sholat duha. Dapat lagi nama itu gitu. Terus akhirnya ya udah kita memutuskan paling belakang. Yang terakhir Raffi Ahmad abangnya, Rafa Ahmad adeknya gitu. Ini yang bisa jelasin. Kalau Raffi itu yang meninggikan, artinya Rafa tuh kebaikan kayak gitu. Jadi yang meninggikan nanti tuh derajat keluarganya, bisa saudara-saudaranya, bisa kerabatnya mungkin ntar ditinggikan gitu, bisa dibantu gitu ketika dia dikasih rezeki sama Allah Ta'ala kayak gitu. Arti sebuah nama tuh kan penting kan, makanya kan banyak yang nanya, Bang udah dicari nama kan belum kan? Orang tua juga mesen kan, kalau belum keluar jangan dinamain dulu dan jangan nyari dulu. Jadi dengan satu hari itu kilat habis sholat duha dapat berita itu gitu, nih namain ini ya kayak gitu. Jadi kita namain Raffi Ahmad Darmadina sama Rafa Ahmad Darmadina gitu. Dar kan tempat tuh, Madinah kan kota gitu. Jadi tempat di kota yang baru nih. Kan dia namanya Dedi Darmadi, naknya itu manggilnya Nina, jadi Darmadina gitu. Jadi enggak menghilangkan kebaikannya Raffi Ahmad kayak gitu. Jadi kita bakalan kita kenang kayak gitu kan, oh nih anak kita nih, kita titip namanya dia juga, kita izin juga. Izin ya kayak gitu, kita namain nama ayah kayak gitu. Pak Haji Raffi bilang silakan ya kan, dia malah senang, ya udah kita jalanin ya kan gitu. Kita izin dulu sebelumnya gitu. Izin pamit mau pakai nama boleh, ya silakan lah. Lagi kan namanya nama baik, nama bagus. Nama bagus gitu. Ya udah akhirnya diizinin dan nanti juga kan pasti anak kita kan juga bakalan dewasa, bakalan tahu ngerti kan. Terus ntar kita akan tahu ceritanya dulu seperti apa dibelikan nama seperti ini gitu. Nanti anak-anak kita juga tahu gitu. Lu dulu tuh lahirin yang biayain Raffi Ahmad gitu. Menjalani kehamilan anak kembar di usia yang tak muda membuat perjuangan Po Alpa cukup berat dibanding sebelumnya. Dirinya juga meminta ke suaminya agar menghargai perjuangannya selama ini. Po Alpa juga mengungkapkan kerepotannya mengurus bayi kembarnya, apalagi saat keduanya nangis secara bersamaan. Namun begitu, Po Alpa sendiri akui tak akan melewati momen ini dan berusaha akan mengurus bayi kembarnya sendiri meski dibantu babysitter. Gue sambil ngomong juga sama susternya, itu lagi diajanin berhenti. Wah,
diajarin Allah Akbar, dia suara kenceng kan. Berhenti nih si bayi, tapi yang bayi yang satu masih nangis. Nah udah selesai ajanin yang bayi yang satu, berhenti lagi, ya udah anteng. Luar biasa tuh, ngerti itu bocah ya. Iya kan, aturan azan. Luar biasa. Nah, ini momen-momen yang bener-bener yang gue nggak mau tinggalin, nggak mau gue lepas. Makanya walaupun ada sus, gue tetap gue kendalin sendiri. Jadi momennya di saat per 2 jam sekali bayi nangis, dan nangisnya pun barengan. Lu bayangin, gue harus megang yang mana? Harus megang yang ade, abang yang ngiri gitu. Jadi gimana nih ceritanya nih? Gue harus lagi-lagi mempelajari itu semua nih, karena emang gue momen-momen ini kapan lagi sih? Kapan lagi? Biar ngerasain jadi seorang ibu gitu. Ngerasain tuh ini ngurusin bayi kembar loh kayak gitu, repotnya. Pokoknya per 2 jam sekali gue pasti bangun. Nah yang repotnya lagi, si bayi ini bangun per 2 jam, yang si bayi ini bangun di per 3 jam. Nah itu tuh kadang-kadang gue bingung, keliru. Tadi sih itu mana ya susunya ya? Tadi jam berapa ya? Gue ini lagi terkecoh sama waktu nih gitu. Namun usai melahirkan anak kembar, pemilik nama asli Nina Carolina dan suaminya Aji sepakat untuk melakukan steril kehamilan. Lantas apa alasan Po Alpa melakukan sterilisasi kandungan? Benarkah usia menjadi faktor Po Alpa memutuskan untuk steril kandungan? Diketahui umur Po Alpa saat ini sudah menginjak usia 37 tahun. Selain faktor umur, jumlah anak yang dimiliki juga dirasa sudah cukup, mengingat Po Alpa dan suami sudah memiliki 4 buah hati. Meski keputusan untuk melakukan tindak steril dirasa berat oleh keduanya, lantaran sang suami Aji masih menginginkan anak perempuan. Iya, ini sebenarnya keputusan kita berdua ya Pak? Enggak sih, insya Allah udah enggak gitu. Udah banyak umur soal juga. Iya. Kesian juga kan, udah segitu udah 4 udah cukup, alhamdulillah. Allah titipin itu udah alhamdulillah gitu. Sebenarnya kan dia masih pengen punya anak perempuan kan, terus balik lagi, gimana nih Pak, mau masih punya anak lagi nggak, kata dia gitu. Ya terserah kamu, udah cukup, udah kata dia gitu. Udah kata dia gini, biarin kita nggak dapat perempuan, kan ada kakak yang gede. Terus kata dia, kalau kita nggak punya dapat perempuan, udah nanti kita dapat cucu perempuan, kata dia gitu. Ya udah akhirnya ditutup dah kemarin. Udah pabrik udah ini. Udah steril. Ya, pabriknya udah. Iya steril kan. Istilahnya ini pabriknya udah dibangkrutin lah gitu kan. Udah nggak ada produksi gitu. Iya, yang penting lu jangan macam-macam gitu ya. Doain aja. Apa tuh? Iya itu harus kita omongin. Ya resiko dia namanya punya laki ganteng kan. Idi. Resiko ganteng ya. Iya resiko nikah sama orang ganteng gitu. Sementara itu, kendati masih dalam suasana berduka, 9 hari sepeninggal istrinya almarhum Marissa Haque, Ikang Fauzi mengisi acara dalam sebuah konser musik. Ia tetap profesional tampil di atas panggung lintas melawai beberapa hari lalu itu. Hal itu ia lakukan lantaran sudah berjanji dan terikat kontrak manggung. Seperti inilah aksi Ikang saat tampil bernyanyi bersama penyanyi dan musisi lawas lainnya. Kepergian secara mendadak Marissa Haque tanpa sakit apapun tentu menjadi pukulan berat bagi Ikang dan 2 putrinya. Namun begitu, ia tetap semangat untuk berkarya dan menghibur penggemarnya. Dalam aksi panggungnya, Ikang Fauzi terlihat berusaha sekuat tenaga untuk memberikan penampilan terbaiknya di hadapan ratusan penonton.
Meskipun raut wajahnya terlihat menyimpan kesedihan mendalam atas kepergian selamanya mendiang istrinya itu, para penonton pun memberikan dukungan penuh kepada rocker era tahun 90-an itu. Betul, itu profesionalisme. Tapi selain itu, aku nggak mau kecewain penggemar. Mereka begitu aja. Dan anak-anakku juga. Pelan-pelan, jangan. Ya. Mohon maaf ya. Ayo, pelan-pelan aja, pelan-pelan. Apa-apa. Santai aja, ini juga yang penting. Abang dorong. Ini ada cewek tengah. Kabar dulu kenapa? Iya. Bang jangan dorong bang, ini Allah kasih nyawa ke saya. Ini bermanfaat. Karena nyanyi itu bermanfaat. Kasih jalan. Jangan. Oh berarti ke depannya Mas. Keputusan ayah dua orang putri untuk tetap manggung di tengah duka yang ia rasakan itu menuai banyak pujian dari publik. Banyak yang memuji sikap keprofesionalitasannya dalam berkarir. Namun tidak sedikit pula yang merasa khawatir dengan kondisi emosionalnya. Ditemui usai manggung, Ikang mengaku senang bisa tetap manggung di acara tersebut. Kalau lihat kondisinya tadi kan teman-teman tadi tadi sempat flashback juga nanti kayak salah satu udah itu lagunya Ikang. Terima kasih ya, terima kasih semuanya. Sudah. Acara pertunjukan musik tersebut bukan hanya untuk menghibur penonton. Lebih dari itu, penonton pun juga memberikan doa untuk mendiang Marissa Haque. Sejumlah sahabat pun ikut memberikan support dan doa untuk Ikang Fauzi menghadapi cobaan hidup. Saya salut sama Ikang karena saya ke rumah beliau. Saya bilang sama Ikang, Ikang kalau misalnya nggak bisa tampil nggak apa-apa, ya kan gitu. Tapi Ikang bilang, nggak, gue tetap tampil dan memang Ica ingin gue tetap nyanyi. Jadi hebat, aku salut. Pada saat latihan juga Ikang dengan suaranya yang nggak berubah ya, nggak menunjukkan bahwa dia baru berduka, tapi artinya pada saat dia berlatih, dia nyanyi itu udah benar-benar ya. Bukan berarti jadi misal jadi drop atau apa enggak gitu. Saya ngeliat tetap staminanya bagus gitu loh. Tapi setelah itu dia ya masih dalam keadaan bersedih lah gitu ya, masih prihatin gitu ya. Saya bisa merasakan gitu. Jadi habis selesai nyanyi dia diem gitu. Tapi pada saat harus bernyanyi ya dia dengan gaya dia gitu. Jadi bukan berarti jadi drop atau jadi lemah nyanyinya atau jadi nggak semangat nyanyinya, ya enggak. Salut buat Ikang. Saya salut sama Ikang yang begitu tegar ya, siapa yang nggak shock lah ya kehilangan dalam kondisi yang mendadak. Tapi kalau saya nih boleh pilih, saya ingin itu meninggal seperti itu. Maksudnya dengan meninggal dalam tidur itu hari Jumat pula lagi. Jadi saya pikir memang ya usia di tangan Tuhan. Tapi juga setiap cobaan itu pasti ada maksud. Saya tadi bilang gitu kan setiap iya gue paham banget ya, cuman gue setelah kaget banget sih ya, tidak siap. Saya ngerti karena saya kenal keluarga mereka semua gitu. Marissa kan pernah nyanyi sama saya juga, tahu kan dulu ada renungan di batas dewasa.
biasanya aku gambar di balik skenario sih. Jadi kalau lagi gabut pakai pulpen aja, yang penting ada kertas kosong, aku iseng aja gambar.